Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya sampaikan kepada Bapak Wahyu Purbasantoso SEMMJFRN, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen perbankan. Perkenalkan, saya Nadia Arifah Rahma dari kelas MJ401, program studi S1 PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kajian kasus tentang raibnya dana deposito nasabah di BNI Cabang Makassar. Kasus ini cukup menggemparkan dunia perbankan yang terjadi di BNI Cabang Makassar, di mana beberapa nasabah melaporkan bahwa dana depositonya tidak tercatat di sistem, meskipun mereka memegang bilet deposito fisik. Setelah diselidiki, ternyata ada seorang pegawai bank berinisial MBS yang melakukan pemalsuan bilet dan transaksi lewat rekening fiktif. Yang lebih memprihatinkan, semua ini dilakukan di luar sistem resmi bank tanpa diketahui atasan maupun sistem pengawasan. Akibatnya kerugian pun terjadi. Nasabah IMB rugi 45 miliar, nasabah H 16,5 miliar, nasabah R dan A total 50 miliar. Saat ini kasus ini ditangani oleh Barreskrim Polri dan 3 tersangka telah ditetapkan. Dari investigasi ditemukan beberapa kejanggalan. Yang pertama, dilihat hanya berupa hasil scan dan print, tidak ada tanda tangan pejabat bank yang sah, nomor biliet tidak terdaftar di sistem core banking. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal BNI sangat lemah, padahal setiap transaksi, khususnya deposito, seharusnya terhubung langsung dengan sistem perbankan. OJK pun menanggapi serius, menegaskan bank wajib mengganti kerugian nasabah jika terbukti lalai dan mendorong agar manajemen bank juga bertanggung jawab, bukan hanya pelaku individu. Dalam pandangan saya pribadi, kasus ini tidak bisa hanya dianggap sebagai tindakan dari satu oknum pegawai saja. Ini adalah cerminan kegagalan sistematik, sebuah tanda bahwa sistem internal dalam bank tidak cukup kuat untuk mendeteksi dan mencegah penyimpangan. Sebagai institusi keuangan besar yang sudah beroperasi selama puluhan tahun, seharusnya BNI memiliki sistem yang bisa menutup celah-celah penyimpangan, apalagi yang melibatkan jumlah dana yang sangat besar. Beberapa faktor penyebab utama yang saya lihat antara lain kurangnya pengawasan berlapis, tidak adanya pemeriksaan silang atau cross-check antar bagian membuat satu orang bisa dengan leluasa memanipulasi dokumen dan data. Lemahnya prosedur verifikasi dokumen, proses pengecekan terhadap keaslian dokumen tampaknya dilakukan secara manual atau tidak konsisten. Kemudian budaya kerja yang terlalu longgar dan terlalu percaya. Jika organisasi terlalu percaya satu orang tanpa sistem kontrol, maka potensi penyimpangan akan sangat tinggi. Dampaknya sangat luas. Dari sisi nasabah, tentu saja mereka mengalami kerugian finansial yang sangat besar, bahkan bisa mengganggu kestabilan ekonomi pribadi atau perusahaan mereka. Dari sisi reputasi bank, kepercayaan masyarakat bisa menurun drastis. Perlu kita ingat bahwa kepercayaan adalah aset terbesar bagi sebuah bank. Sekali tercoreng akan sangat sulit dipulihkan. Dari sisi stabilitas sistem keuangan nasional, kejadian seperti ini bisa memicu kepanikan atau kekhawatiran lebih luas, terutama jika tidak segera ditangani secara profesional dan transparan. Nah, untuk mencegah kasus serupa terulang,
perlu dilakukan pembenahan menyeluruh baik dari sisi sistem, prosedur, maupun budaya kerja. Beberapa langkah saran umum yang bisa diterapkan adalah pertama, memperketat sistem pengawasan internal. Verifikasi dokumen harus dilakukan lebih dari satu pihak dan sistem validasi data nasabah perlu diperkuat secara otomatis melalui teknologi yang terintegrasi. Yang kedua, memperjelas prosedur transaksi, terutama yang berkaitan dengan produk-produk berisiko tinggi seperti deposito dalam sejumlah besar. Prosesnya harus transparan, terdokumentasi, dan mudah diaudit. Yang terakhir, memberikan edukasi kepada nasabah. Nasabah harus dibekali informasi yang cukup untuk bisa memverifikasi sendiri apakah dokumen yang mereka terima sah atau tidak. Misalnya dengan mengecek nomor biliet secara mandiri lewat layanan resmi bank atau customer service. Nah, dari sisi teknis ada beberapa langkah penting yang bisa diterapkan. Yang pertama, audit internal secara rutin. Audit harus dilakukan tidak hanya secara terjadwal, tetapi juga secara acak dan mendadak untuk memastikan tidak ada ruang bagi penyimpangan tersembunyi. Tim audit juga sebaiknya berasal dari pihak yang independen. Kemudian pemisahan wewenang yang tegas. Tiap fungsi dalam transaksi perbankan harus dipisahkan. Misalnya, antara yang membuat laporan dan yang menyetujui transaksi tidak boleh orang yang sama atau dalam satu divisi. Yang terakhir adalah pengawasan di lingkungan kantor. Sistem pengawasan aktivitas pegawai harus ditingkatkan, termasuk melalui pencatatan log aktivitas elektronik, rekaman CCTV, dan audit trail digital agar semua aktivitas bisa dilacak dan dipertanggungjawabkan. Tidak hanya sistem, tapi budaya organisasi juga harus dibenahi. Beberapa solusi yang fokus pada sumber daya manusia dan organisasi adalah membentuk budaya kerja yang berintegritas. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan harus menjadi bagian dari budaya kerja sehari-hari, dimulai sejak pelatihan awal hingga evaluasi rutin. Kemudian, sistem whistleblowing. Karyawan yang melihat adanya penyimpangan harus difasilitasi untuk melapor secara aman dan rahasia. Ini penting agar potensi kecurangan bisa dicegah sejak dini. Kemudian pelatihan dan edukasi internal. Materi pelatihan tidak hanya fokus pada teknis, tapi juga etika kerja, tanggung jawab hukum, dan perlindungan terhadap dana nasabah. Yang terakhir ada evaluasi sistem secara berkelanjutan. Sistem yang sudah ada tidak bisa dibiarkan statis. Harus ada proses upgrade, pembaruan sistem keamanan, dan penyesuaian terhadap potensi risiko baru seiring dengan perkembangan teknologi. Nah, sebagai penutup, ada beberapa hal penting yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, kepercayaan adalah fondasi utama industri perbankan. Ketika kepercayaan hilang, maka seluruh sistem bisa terguncang. Yang kedua, satu tindakan kecurangan bisa berdampak sistematik, apalagi jika tidak ada sistem pengawasan yang memadai. Yang ketiga, solusi tidak bisa hanya berhenti pada penghukuman pelaku. Harus ada pembenahan sistem, edukasi, dan perubahan budaya organisasi secara menyeluruh. Jika semua pihak, baik bank, regulator, maupun nasabah berperan aktif dalam menjaga integritas sistem perbankan,
maka kasus seperti ini bisa dicegah di masa yang akan datang. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai kasus hilangnya dana deposito di BNI Cabang Makassar. Semoga paparan ini dapat menjadi pembelajaran bersama tentang pentingnya manajemen risiko, sistem pengawasan internal, dan budaya integritas dalam industri perbankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.